Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Ruas TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bersama-sama untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, terutama ketika kita melaksanakan berbagai macam ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tema pembahasan tentang fikih muamalah, dan tentunya bersama kita adalah Ustaz kita, Ustaz Dr. Rodney Mahmudin, LC MPDI. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah, kif hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Khair. Tayyibun. Alhamdulillah tayyib. Hal Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah kulluhum tayyib insyaallah. Alhamdulillah. Taib. Pemirsa sekalian, tema pembahasan kita pada kesempatan ini yang kita lihat dan kita akan mendengarkan bersama adalah pembahasan tentang hukum makanan dan minuman. Ya, tentunya ini adalah perkara yang kita tidak bisa lepas darinya. Ya, yang namanya manusia adalah makhluk yang berkebutuhan yang sama dengan makhluk hidup yang lain, yang butuh makan dan butuh minum. Ya. Hanya saja dalam agama kita tentunya dalam memenuhi hajat kehidupan kita, termasuk makan dan minum di sini, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama kita, di mana seorang hamba hanya dibolehkan untuk mengkonsumsi dan meminum perkara-perkara yang dihalalkan. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam agama kita, maka tentunya ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Baik hal itu berkaitan dengan makanan dan minuman yang secara secara kebiasaan atau secara akal itu bisa mendatangkan mudarat, ya. Ataupun kadang-kadang ada hal-hal yang dilarang dalam agama kita yang kita tidak ketahui apa hikmah yang terkandung di balik tersebut, tapi intinya kita yakin bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan di situ ada mudarat. Begitu juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sesuatu melainkan di situ ada maslahat. Ya. Nah, berkaitan dengan makanan dan minuman ini, sekalipun hukum asalnya adalah halal dalam agama kita, segala macam bentuk makanan dan minuman yang kita bisa dapatkan di dunia ini, itu hukum asalnya adalah halal. Namun tentunya ada beberapa hal yang dikecualikan dari penghalalan tersebut, sehingga itulah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan dalam agama kita. Dan insyaallah kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz kita supaya kita bisa mengambil manfaat lebih banyak dari beliau dalam penjelasan tentang hukum-hukum terkait makanan dan minuman ini. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Syukran pada Ustaz Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pertama-tama kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam program dan segmen fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita kali ini kami akan membahas tema dengan judul hukum seputar makanan dan minuman dalam perspektif Islam. Baiklah, kita langsung saja lihat di layar kaca kita ini. Hikmah Allah menciptakan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau jenis-jenis makanan. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan melainkan adalah untuk memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan bagi makhluknya, terkhusus kepada manusia. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya tumbuh-tumbuhan, makan makanan yang keluar dari bumi misalnya, tentu adalah untuk kebaikan, kemaslahatan khususnya bagi umat manusia. Begitu juga maslahat bagi hewan-hewan. Tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bumi, ada yang menjadi makanan bagi hewan, khusus bagi hewan, dan ada juga yang menjadi makanan khusus bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada yang khusus bagi hewan saja, seperti rumput. Rumput itu khusus bagi hewan atau yang sejenisnya. Ada juga yang cocok bagi kemaslahatan manusia, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, baik yang bisa dimakan secara langsung atau yang harus diolah atau harus dimasak terlebih dahulu. Karena tentu tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan bahan pokok atau makanan pokok bagi manusia, seperti beras, gandum dan yang semisalnya. Kemudian hukum asal dari tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, maka itu hukum asalnya adalah halal dan dibolehkan. Halal dan mubah, dibolehkan. Halal untuk dikonsumsi dan boleh untuk dikonsumsi. Kecuali sesuatu yang berbahaya, kecuali tumbuh-tumbuhan itu yang dapat mendatangkan kemudaratan. Seperti misalnya sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan, membawa doror, seperti racun misalnya jika ada tumbuhan yang beracun, maka itu tidak diperbolehkan meskipun itu tumbuhan. Tapi kalau tumbuhannya itu misalnya beracun, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan karena mendatangkan kemudaratan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang dapat memberikan kemudaratan seperti
narkoba ya. Narkoba itu juga sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan juga ya. Hanya saja barangkali ada semacam apakah ada zat-zatnya kayak yang dicampur dan seterusnya sehingga dia menjadi sesuatu yang diharamkan karena dapat merusak akal manusia. Ya, atau yang semisalnya ya, maka itu jadi singkatnya hukum asal daripada tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan ya, itu hukum asalnya adalah halal, boleh ya, atau halal dan boleh untuk dikonsumsi, kecuali jika berbahaya, jika mendatangkan kemudaratan baik bagi badan ataupun bagi pikiran atau akal seseorang, maka itu berubah statusnya menjadi diharamkan. Dalil tentang hukum asal kebolehan, kehalalan sebuah makanan adalah dalam surat Thaha ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu war'au an'amakum." Makanlah dan berikanlah makanan kepada ternak-ternak kalian. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan makanan ciptaan Allah berupa tumbuh-tumbuhan apa saja yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan dari bumi, dan juga kita diperintahkan untuk memberikan makanan kepada hewan-hewan ternak kita. Ini menunjukkan hukum asal daripada makanan itu ya, seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan yang semisalnya itu adalah dihalalkan kecuali jika mendatangkan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk memakan makanan yang baik-baik dan melarang dari makanan yang buruk. Ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh hambanya mengkonsumsi makanan-makanan yang baik-baik, berarti itu ada maslahat baginya. Tentu dapat menjaga kesehatannya, memberikan kesehatan dan seterusnya. Sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala melarang dari mengkonsumsi makanan yang buruk, berarti ada di situ akibatnya yang akan bisa merusak pikiran, akal, atau dapat merusak jasad atau badan seseorang. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa saja yang terdapat di bumi halalan thayyiba, yaitu makanan yang halal, minuman yang halal, thayyiba dan yang baik. Jadi di sini makanan yang halal dan yang baik. Ya, yang baik di sini tentu memberikan kemaslahatan atau kesehatan bagi seseorang. Jadi di sini ada kata-kata halalan thayyib. Ya, bukan cuma sekedar halal, tapi halalan dan thayyib itu. Halal dan baik. Artinya yang wajar untuk dikonsumsi, yang pantas untuk dikonsumsi. Bukan cuma sekedar halal, tapi wajar juga pantas dikonsumsi oleh manusia. Kemudian dalil berikutnya soal Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah rezekikan, berikan kepada kalian. Washkurullaha, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai orang yang beriman untuk makan yang baik-baik saja. Ya, makanan yang baik-baik artinya yang memberikan kesehatan, tidak memudaratkan
kita punya akal ataupun badan kita. Kemudian surah Al-A'raf ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ba'dihi wa thayyibat minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan zinatallahi, perhiasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya wa thayyibat, dan makanan-makanan yang baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita mengharamkan makanan-makanan yang Allah Subhanahu wa taala pandang sebagai makanan yang baik-baik, yang pantas untuk dikonsumsi, jangan kita haramkan. Berarti kalau kita mengharamkan, berarti kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa Allah menghalalkan? Karena itu adalah makanan atau minuman yang baik-baik, artinya yang cocok, yang pantas bagi diri kita. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini seluruhnya. Ya, jadi seluruhnya ya yang ada di bumi ini adalah diciptakan adalah untuk manusia. Berarti manusia bisa memanfaatkannya. Tentu memanfaatkannya yang baik-baik saja. Adapun sesuatu yang buruk, seandainya ada sesuatu yang buruk, maka itu dilarang. Ini dalil 4, minimal dalil dari Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya yang layak untuk kita konsumsi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala adalah makanan yang baik-baik saja, yang memberikan kesehatan, kemaslahatan, kebaikan bagi diri kita. Sedangkan makanan yang buruk-buruk tentu kenapa Allah larang? Karena tentu akan mendatangkan kemudaratan baik secara langsung ataupun secara perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang memudaratkan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, termasuk diri kita sendiri, meskipun diri kita sendiri, tetapi sebenarnya diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita hanya jiwa kita ini milik Allah. Jadi kita ini hanya punya hak pakai saja, bukan hak milik. Ya, hanya namanya hak guna. Ya, bukan hak milik. Ya, kalau hak milik berarti kita bisa apakan saja terhadap diri kita, meskipun kita mau lukai badan kita, rusak, itu tidak boleh. Meskipun sebenarnya itu hak kita, tapi hanya hak sebagai hak pakai saja. Ya, bukan hak milik. Oleh karena itu kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri dengan apa? Dengan makanan-makanan yang mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang berbahaya. Oleh karena itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang membunuh dirinya. Ya, karena diri kita adalah milik Allah. Ya. Dan dilarang kita memberikan mudarat kepada diri kita ataupun kepada orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja, maka Allah pun mengharamkan seseorang itu membunuh dirinya sendiri. Ya, meskipun dia mengatakan ini kan diri saya sendiri, ini hak-hak saya, ini badan-badan saya, ini otak-otak saya. Tetapi sekali lagi hanya Anda punya hak, hanya hak pakai saja, tidak punya hak untuk memiliki atau hak untuk menghabiskan atau menghancurkan Anda punya akal atau badan Anda. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Jadi membunuh ini bisa banyak cara. Apakah lewat makanan ataukah lewat yang lainnya? Iya. Membunuh lewat makanan, mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang berbahaya, berarti itu membunuh diri sendiri. Berarti seseorang itu telah melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena Allah mengatakan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Dalam ayat ini bersifat mutlak, dengan cara apa saja kita tidak boleh membunuh diri kita, baik secara perlahan ataupun
secara langsung. Ya, ini diharamkan kita membunuh diri kita atau memudaratkan diri kita. Jenis-jenis makanan. Ya, makanan itu ulama membagi ada 2 jenis. Ada makanan yang berupa hewan, ya. Ada makanan yang selain hewan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Makanan selain hewan seperti biji-bijian, ya seperti apa? Biji-bijian seperti beras, ya gandum dan yang semisalnya, buah-buahan, sayur-sayuran dan yang selainnya, itu adalah makanan yang bukan dari hewan. Ya. Maka makanan selain hewan seperti biji-bijian, buah-buahan dan yang selainnya adalah dibolehkan. Hukum asalnya dibolehkan, kecuali yang dapat memberikan mudarat seperti racun, ya artinya buah-buah tumbuh-tumbuhan itu beracun misalnya, atau yang semisalnya yang berbahaya bagi jiwa seseorang atau badan seseorang, maka itu diharamkan. Jadi hukum asalnya makanan-makanan atau makanan yang selain hewan itu hukum asalnya adalah mubah, halal untuk dikonsumsi kecuali yang mendatangkan kemudaratan. Kemudian hukum minuman. Seluruh minuman hukumnya boleh kecuali yang memabukkan. Ya, jadi seluruh minuman apa saja, merek apa saja minumannya, ya, itu hukumnya boleh, halal untuk kita konsumsi kecuali yang dapat memabukkan. Maka hukumnya haram. Jika memabukkan minuman tersebut, maka hukumnya haram. Baik banyak ataupun sedikit. Ya, baik banyak ataupun sedikit, selama dia adalah minuman yang memabukkan, meskipun diminum cuma setengah gelas saja misalnya. Tapi kalau sudah hukum asalnya dia adalah memabukkan, ya, jika diminum banyak dia memabukkan, maka tatkala diminum sedikit pun juga menjadi haram. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu muskirin haram wa ma askara minhu al-faraq famil'ul kaffi minhu haram. Semua sesuatu atau minuman yang memabukkan, ya, muskir artinya yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal atau merusak akal, maka itu diharamkan. Jadi apa saja minuman yang jika banyak diminum itu mabuk, maka sedikit pun juga menjadi haram. Ya, meskipun hanya minumnya setengah gelas saja, ya, itu pun juga menjadi haram, karena ketika diminum banyak maka dia haram. Begitu juga hadis yang lain yang memperkuat hadis di atas, hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ya, apa saja yang jika dikonsumsi itu banyak dapat memabukkan, maka yang sedikit pun juga haram. Ya. Jadi misalnya ada minuman itu jika dikonsumsi itu banyak dia mabuk, maka ketika dia diminum sedikit, ya, juga menjadi haram. Meskipun orang mengatakan ini kan saya cuma minum sedikit, ya, saya minum cuma setengah gelas saja, tapi sudah tahu, anggaplah misalnya itu bir, ya, maaf, atau khamar, ya, sudah tahu khamar ini kalau diminum misalnya beberapa gelas orang pasti mabuk, ya. Tapi sehingga dia mengatakan saya kan cuma minum setengah gelas, ya, setengah gelas kan tidak mabuk. Tapi kata Nabi, meskipun sedikit tetap haram. Karena apa? Karena kembali ke asalnya, kalau diminum dia banyak dalam jumlah yang banyak, dia maka dia akan memabukkan. Itu. Jadi jangan salah kaprah dalam memahami masalah minuman keras itu, ya. Dengan dalih ini kan cuma sedikit, ya, tidak mabuk, ya, itu akan menjadi wasilah sebenarnya
sedikit akhirnya ketagihan. Akhirnya lama-lama yang tadinya cuma setengah gelas jadi 1 gelas, kemudian setelah itu menjadi 2 gelas, 3 gelas, akhirnya mabuk. Ya, luar biasa Islam memberikan tindakan preventif pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang berbahaya. Jadi sedikit pun dilarang, karena yang sedikit ini akan menjerumus kepada hal-hal yang akan banyak nanti di kemudian hari. Iya, karena sudah ketagihan namanya, sudah kecanduan. Ya, sudah kecanduan. Jadi hati-hati, jangan coba-coba sekali mencoba-coba sesuatu minuman yang ya atau meskipun bukan minuman ya, sekarang ini ada namanya jenis narkoba ya. Narkoba itu yang ada yang diisap di hidung ya, ada yang ada yang berupa bubuk ya, ada yang berupa cairan, ada yang berupa tablet, pil dan seterusnya. Itu sebenarnya pada intinya adalah juga dikatakan khamar juga. Kenapa khamar juga? Karena intinya itu khamar itu artinya yang menghilangkan akal. Jadi apa saja yang menghilangkan akal itu diharamkan. Ya, apakah dia terbuat dari minuman, cairan, apakah bubuk atau berupa pil dan atau suntikan misalnya, suntikan ya. Yang disuntik ke badan juga, itu juga sebenarnya khamar juga. Ujung-ujungnya membuat badan kita rusak, akal kita menjadi rusak. Ya, meskipun di zaman Rasulullah SAW itu dahulu itu zaman jahiliyah itu khamarnya itu berupa minuman, minuman yang terbuat dari gandum, terbuat dari kurma. Tapi sekarang sudah canggih ya, bukan lagi dari itu, tapi dari bubuk-bubuk. Tapi asalnya juga dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan juga sebenarnya. Iya. Jadi jangan juga disalah kaprah. Kan yang dilarang kan minuman. Ya, khamar kan minuman. Berarti kalau semacam sabu-sabu kan itu bukan minuman, itu kan yang dihirup di hidung misalnya. Ya, seperti ekstasi. Ekstasi itu kan bukan minuman, dia pil misalnya. Seperti juga suntikan. Ya, suntikan itu kan bukan minuman, disuntik. Ini salah kaprah. Ya, ini sebenarnya termasuk digolongkan juga sebagai khamar. Meskipun bukan diminum. Tapi dia itu ilatnya itulah sebabnya lah dia berbahaya. Itu saja sebenarnya. Khamar diharamkan karena apa? Karena dapat menutup akal manusia. Artinya menghilangkan, merusak akal manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini adalah diantaranya adalah menjaga akal manusia. Di antara maqasidus syariah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini adalah untuk menjaga akal manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, karena khamar ini dapat merusak akal manusia. Khamar dengan segala jenis mereknya. Ya, dengan segala jenis bentuknya. Khamar itu perlu kita ketahui, pemirsa sekalian, berasal dari kata askaro. Jadi khamar itu berasal dari kata askar, yaitu menutupi. Ya, atau khamara yukhamir artinya askara yuskir artinya yang menutupi atau yang merusak akal manusia. Itu artinya khamar. Ya, jadi perlu diperhatikan ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika khamar atau minuman keras berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu dibolehkan atau halal. Dan bisa dijadikan sebagai lauk, sebagaimana hadis Nabi, ni'mal idam al-khallu, rawahu Muslim. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, saya pikir kita cuka sudah tahu semua ya. Ibu-ibu tentu lebih tahu tentang cuka itu. Cuka itu terkadang makanan yang ada cukanya itu tidak enak. Tapi sekali lagi, ini jika khamarnya itu berubah sendiri. Tapi jika khamarnya itu sengaja dibuat jadi cuka, ya ada intervensi manusia di situ, maka itu tidak diperbolehkan. Ini maksudnya jika khamarnya itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka itu diperbolehkan. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis hewan yang juga tadi sudah selesai kita bahas sedikit tentang tumbuh-tumbuhan, makanan dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan misalnya. Sekarang jenis hewan. Ada dua jenis hewan atau makanan yang berasal dari hewan. Yang pertama adalah hewan laut, maka dihalalkan semua hewan laut baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Yang kita kenal dengan bangkai hewan. Ya, selama itu hewannya tidak busuk,
Ya, anggaplah hewan itu misalnya dia di laut mati dengan sendirinya karena ombak misalnya, kemudian mengapung, itu halal untuk dimakan. Tidak mesti harus disembeli, tidak mesti harus dipancing. Ya, seandainya dia mati dengan sendirinya selama dia tidak diracuni, maka itu halal untuk dimakan. Jadi semua hewan laut selama dia tinggal di laut, hidup di laut, maka dia halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian yaitu hewan buruan laut dan hewan atau bangkai laut. Jadi ada buruan hewan laut tapi diburu dengan cara apakah ditombak kah, dipancing atau misalnya, atau hewan yang mati dengan sendirinya. Ya, yang mati dengan sendirinya misalnya karena faktor dia kelelahan misalnya, atau karena faktor ombak arus dia mati sendirinya tanpa dipancing, tanpa diburu, itu juga halal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan hewan darat. Ya, hewan darat. Hewan darat ini hukum asalnya adalah halal, ya, adalah halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Ya, beda tadi dengan hewan laut. Hewan laut itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan hewan. Karena Nabi mengatakan wal hillu maitatuhu, kata Nabi. Ya, halal bangkai hewan tanpa ada pengecualian. Beda dengan hewan darat. Hewan darat ini hukum asalnya juga adalah halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkan, maka dia menjadi haram. Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Surah Al-Maidah ayat 1, telah dihalalkan bagi kalian yaitu bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak atau mengkonsumsi hewan ternak. Ya, ini dihalalkan. Jadi seluruh hewan ternak itu dihalalkan untuk dimakan. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan hewan darat, seperti contohnya terdapat dalam hadis Nabi riwayat Muslim, kullu dinabi minas siba fa akluhu haram. Semua yang memiliki taring dari jenis binatang buas, maka mengkonsumsinya adalah haram. Mengkonsumsi binatang buas yang bertaring itu maka haram. Berarti hewan darat yang tergolong binatang buas, maka itu diharamkan. Ya, maka itu diharamkan. Seperti singa, serigala, anjing, kucing, ya. Kucing juga termasuk juga yang bertaring, meskipun kucing ini tidak najis, ya, tapi tidak boleh kita makan daging kucing. Ya. Jadi dibedakan. Kucing tidak najis, kulitnya tidak najis, ya, kecuali kotorannya yang najis, kencingnya najis, tapi tidak boleh kita makan daging kucing, karena kucing ini ulama masukkan sebagai sebagai hewan yang bertaring. Yang bertaring, yang bisa memangsa musuhnya. Artinya taring itu dipakai untuk memangsa musuhnya. Dan yang semisalnya ini adalah hewan-hewan darat yang diharamkan karena ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali hewan ad-dob'u. Ya, dob'u ini sejenis anjing hutan. Ya, sejenis anjing hutan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi anjing hutan. Imam Ahmad menghalalkannya karena ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami memakannya. Jadi ada hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya. Hanya saja kami belum mengetahui tentang kesahihan hadis ini, tapi Imam Ahmad beliau membolehkan mengkonsumsi sejenis anjing hutan ad-dob'u. Ya, meskipun kami tidak mengetahui persis, tapi di sini dikatakan sejenis anjing hutan. Iya. Adapun mazhab Syafi'i mengharamkannya. Jadi ada perbedaan pendapat ya tentang ad-dob'u itu, sejenis anjing hutan itu. Imam Ahmad mengatakan boleh, adapun Imam Syafi'i mengatakan haram. Karena bertaring. Ya, jadi ad-dob'u ini adalah bertaring dia, bertaring. Jadi dia sejenis anjing hutan, tapi dia bukan anjing, ya, bukan anjing yang ada di kota. Dia anjing yang ada di hutan, tapi dia bertaring. Ya, Imam Syafi'i mengharamkannya karena bertaring. Bertaring artinya termasuk hewan buas. Ada juga ulama mengatakan dibolehkan
untuk dimakan jika darurat. Ya, jadi kalau darurat itu semuanya boleh ya, semua dibolehkan, makan apa saja pun dibolehkan meskipun diharamkan jika darurat. Ya, jadi ini terjadi perbedaan pendapat tentang hukum memakan ad-dabu'u, sejenis anjing hutan. Burung memiliki cakar, ya sekarang burungnya. Tadi yang memiliki taring, sekarang burung-burung yang memiliki cakar sebagai alat pemangsa atau dipakai berburu, maka diharamkan juga untuk dikonsumsi, untuk dimakan dagingnya. Ya, kenapa? Ada hadis Nabi riwayat Muslim, naha an kulli di makhlab atau mikhlab minat toir. Nabi melarang semua burung yang memiliki cakar, melarang mengkonsumsi atau memakan daging burung yang memiliki cakar. Ya, cakarnya itu digunakan untuk memangsa mangsanya. Ya, seperti apa? Burung elang, burung gagak, dan yang semisalnya. Adapun burung-burung yang lainnya, ya, yang tidak memiliki cakar, artinya cakar itu bukan sebagai alat pemangsa, maka itu tidak mengapa itu dibolehkan. Ya, begitu juga Nabi melarang mengkonsumsi daging keledai piaraan, ya, keledai jinak ya, atau keledai tunggangan, ya. Karena ada hadis muttafaq alaihi, naha an luhumil humur al ahliyah. Nabi melarang mengkonsumsi daging keledai piaraan, ya, yang bukan. Adapun keledai hutan atau liar itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh maka haram hukumnya dikonsumsi atau dimakan. Begitu juga semua hewan yang diperintahkan oleh agama untuk kita bunuh maka diharamkan untuk dikonsumsi. Seperti apa? Seperti ini, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khamsa dawabin yuqtalna bil hilli wal haram, al-ghurab wal hada'a wal aqrab wal fa'ra wal kalbul aqur. Ini adalah hewan yang diperintahkan oleh agama untuk kita bunuh, baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Tanah haram itu tanah halal seperti di Mekah, ya, itu dihalalkan untuk dibunuh, ya, apatah lagi di luar kota Mekah dihalalkan untuk dibunuh. Seperti apa? Al-ghurab. Ghurab ini burung gagak, ya. Al-hada'a burung raja wali. Al-aqrab itu kalajengking. Al-fa'ra tikus. Al-kalbul aqur anjing gila. Ya, jadi 5 ini dibolehkan untuk dibunuh dimanapun kita menemukannya karena berbahaya, ya, karena berbahaya. Ya, jika dilarang dibunuh berarti tidak boleh dikonsumsi. Termasuk ular juga diperintahkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena ular beracun. Karena ular beracun, berbisa. Hewan keledai peliharaan adalah haram, ya, sebagaimana kami sebutkan tadi ada hadisnya. Hewan peliharaan itu haram dikonsumsi sebagaimana disebutkan dalam syariat tentang keharamannya. Hewan kuda, kuda. Para ulama berbeda pendapat tentang kuda, tentang pengharaman kuda, mengkonsumsi daging kuda. Ya, kalau menunggangi kuda boleh. Adapun mengkonsumsi daging kuda itu ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah, ya, mengharamkannya. Ya, jadi ulama mazhab Hanafi itu mengharamkan daging kuda. Adapun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Jadi mengkonsumsi daging kuda itu diperbolehkan. Adapun unta, sapi, kambing dan yang sejenisnya tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang kehalalannya. Ya, ini yang kita biasa makan, sapi, kambing, ya, itu ulama sudah sepakat tentang kehalalannya, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian di sini Nabi juga melarang untuk membunuh. Jadi ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ada juga hewan yang dilarang untuk dibunuh. Seperti apa? Ada 4, ya, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti an-namlah. Ya, an-namlah itu semut, ya, an-nahla. Nahla itu lebah. Al-hudhud itu burung hudhud, ya. As-sordu itu sejenis burung juga, ya, saya kurang tahu persis bagaimana bentuknya. Artinya hudhud sama as-sordu itu sejenis burung.
Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini keempat ini dilarang untuk dibunuh, ya. Dan ulama juga mengatakan jika ada larangan untuk dibunuh, maka diharamkan juga untuk dikonsumsi dagingnya. Semua hewan yang buruk maka diharamkan dimakan, seperti seluruh jenis serangga. Begitu juga seluruh jenis serangga dan semisalnya seperti nyamuk, cicak, semut, lebah dan sejenisnya, kecuali hewan biawak. Nah, adapun hewan biawak maka para ulama membolehkan untuk dimakan karena Nabi pernah makan biawak. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi melarang mengkonsumsi daging dan meminum susu hewan jallalah namanya. Hewan jallalah itu hewan yang memakan kotoran, ya, kotoran ya, atau sesuatu yang najis, kecuali jika dihentikan dari makan kotoran dan diberikan kepada hewan tersebut selama 3 hari berturut-turut makan yang bersih, maka dibolehkan untuk dimakan. Seperti misalnya ada ayam, ya misalnya, atau kambing atau sapi. Jika dia makan kotoran-kotoran, ya, maka kata ulama solusinya dia boleh dikonsumsi dengan dasar dia harus ditahan dulu beberapa hari untuk dikasih makan yang bersih. Ya, sini sebutkan para ulama berbeda pendapat tentang berapa hari. Ya, tentang berapa hari itu ulama berbeda pendapat. Ya, berapa hari itu hewan jalar itu di karantina dulu supaya tidak makan kotoran itu. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya hewan jalala itu ditahan dan diberikan makanan bersih selama 3 hari. Ya, tapi ulama memberikan pembagian. Kalau ayam dan yang sejenis unggas, ayam dan bebek itu bisa 3 hari. Ya, kalau misalnya dia selama ini makan jalala, maka boleh dikonsumsi dengan syarat ditahan 3 hari, kasih makan bersih. Setelah itu boleh dikonsumsi, artinya boleh dipotong lalu dikonsumsi. Itu bagi ayam 3 hari. Kalau kambing, ulama memberikan waktu sepekan. Sepekan ditahan, dikasih makan yang baik-baik. Adapun sapi dan unta itu selama 40 hari diberikan makanan yang bersih. Setelah itu boleh disembelih lalu dikonsumsi. Sekian, walhamdulillah. Demikianlah pemirsa sekalian terkait tentang hukum seputar makanan dan minuman. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang luar biasa berkaitan dengan masalah hukum makanan dan minuman ini. Yang tentunya ya kita pun senantiasa berusaha untuk memilih dan memilah yang mana yang bisa kita konsumsi dan mana yang tidak bisa kita konsumsi. Tentunya semuanya dengan aturan syariat. Nah, ini tadi kalau berkaitan dengan masalah makanan dan minuman ini, tentunya secara mendasar bahwasanya semua makanan dan minuman yang bisa mendatangkan mudarat maka itu pasti diharamkan dalam agama kita. Kemudian begitu juga dengan masalah minuman ini, kalau dilihat dari sekian banyak minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan satu jenis, yaitu minuman yang memabukkan, ya, khamar. Ya, satu jenis ini sekali banyak macamnya, tapi intinya ya ya selama bisa dikatakan itu bisa memabukkan, ya, menutup akal kita, maka itu diharamkan dalam agama kita. Kemudian Ustaz, ya, yang kadang dipertanyakan oleh sebagian orang itu adalah kalau dikatakan bahwasanya ma askara katsiruhu faqaliluhu haram, ya, apa-apa yang jumlah banyaknya itu bisa membuat orang mabuk, maka sedikitnya menjadi haram. Dan yang sering ditanyakan masyarakat itu, bagaimana kalau misalnya tape, Ustaz? Ya, atau di sebagian daerah disebut ada juga air tape yang dikumpul. Ya, itu apakah itu bisa dikonsumsi atau tidak, Ustaz? Karena kemungkinannya kalau diminum dalam jumlah yang banyak itu bisa memabukkan juga. Ya, tapi apakah kebiasaan masyarakat kita makannya seperti itu, makan tape termasuk airnya juga, apakah itu perkara yang diharamkan atau dihalalkan, Ustaz? Nah, iya, jadi kita kembali saja kepada kaidah ma
askara katsiruhu faqaliluhu haram. Ya. Apa saja yang jika dimakan dalam jumlah yang banyak itu memabukkan, maka mengkonsumsinya sedikit pun menjadi haram. Jadi apakah tape itu jika dikonsumsi banyak, artinya banyak sini bukan berarti berlebihan ya. Bukan berarti berlebihan. Artinya jika dia dikonsumsi dalam kadar-kadar tertentu ya yang dianggap dia banyak ya, bukan berarti dia berlebihan ya. Itu memabukkan ya, maka mengkonsumsinya sedikit pun diharamkan. Tetapi jika mengkonsumsi tape itu dalam kadar tertentu ya, banyak ya, tapi tidak berlebih-lebihan, tidak memabukkan, maka mengkonsumsi tape itu diperbolehkan ya, tidak diharamkan. Ya, demikian Ustaz. Intinya ya, orang kan makan tape tidak mungkin untuk memabukkan Ustaz. Iya, iya. Ya, minatnya untuk hanya sekedar menikmati makanan kayak biasa. Jadi ya mungkin bisa dikatakan ya halal Ustaz ya. Iya. Iya. Insyaallah halal. Insyaallah. Kemudian tadi sebutkan Ustaz, dua jenis binatang itu, ada binatang air, kemudian ada binatang darat. Nah, yang kadang juga jadi polemik di masyarakat itu adalah ini disebut dengan al-barmai, binatang yang hidup di dua alam. Ya, kadang bisa hidup di air, kadang juga bisa hidup di daratan. Iya. Ada juga yang sebenarnya dia di air itu tidak lama hidup. Ya, sebentar turun di air naik lagi. Ada juga sebaliknya Ustaz. Iya. Ada yang asalnya di air, tapi ketika naik sebentar baru turun lagi. Nah, itu disebut juga dengan barmai Ustaz. Ya. Kalau kayak kepiting, ya, apalagi itu kura-kura ya. Iya. Ya, itu juga yang kadang dipertanyakan hukumnya apakah itu boleh atau tidak Ustaz. Iya. Tentang hewan yang hidup di dua alam ya, di air dan di darat, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tetapi yang kami ketahui ya, yang kami lebih pilih pendapatnya itu adalah halal. Jadi hewan barma itu halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, seperti kodok. Kodok itu kan hidup juga di dua alam ya, di air juga dan di darat juga, tapi kodok itu ada dalilnya. Pernah sahabat, saya kurang tahu kesahihan hadisnya ini, sahabat ingin menjadikan kodok itu atau katak itu sebagai obat. Kata Nabi, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Kalau ada larangan membunuh berarti tidak boleh dikonsumsi. Berarti katak itu karena dilarang dibunuh oleh Nabi, Nabi melarang untuk membunuh, maka katak itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Meskipun hanya dijadikan sebagai obat. Ya, hanya dijadikan sebagai obat. Ya, jadi katak itu barmai ya, atau hidup yang di dua alam itu. Adapun yang lainnya itu boleh, seperti kura-kura di dua alam juga ya, laut ya, semacam apalagi kepiting ya. Ya, kepiting itu hidup di dua alam juga. Ya, ala kulihat terjadi khilaf, perbedaan pendapat para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah yaitu diperbolehkan, kecuali satu saja, itu kodok atau katak, maka itu tidak diperbolehkan karena ada hadis khusus tentang larangan membunuh katak. Ya. Allah alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan. Iya. Ya, ini beberapa hal yang kadang jadi polemik. Kita sudah dapatkan penjelasan dari Ustaz kita yang terkait dengan masalah makanan yang sumbernya dari binatang yang hidup di dua alam. Begitu juga dengan minuman ya, minuman yang memabukkan. Kemudian dalam hal berobat Ustaz. Ya, berobat ini kan tentunya satu hal juga kadang manusia sangat butuh untuk mengobati penyakitnya. Kadang dalam mengkonsumsi obat itu ada zat atau campuran yang berasal dari alkohol Ustaz. Ya. Kadang biasanya obat batuk ya, itu mengandung kadar alkohol. Ya mungkin tidak signifikan, ya mungkin hanya
berapa persen, 2-3% atau paling tinggi 5% mungkin. Apakah itu boleh dikonsumsi atau tidak, Ustaz? Iya, sebenarnya ini terjadi perbedaan pendapat para ulama juga. Nah, Ustaz. Iya, tentang masalah ini. Tapi pendapat yang insya Allah yang lebih kuat itu selama kadar alkoholnya itu sedikit ya, dan tidak menyebabkan orang itu ya terpengaruh ya, artinya menjadi mabuk ya, maka dia itu diperbolehkan karena dia dikalahkan oleh zat-zat yang lainnya, zat-zat yang halal yang lainnya. Ya anggaplah misalnya 0, berapa persen ya. Iya. Selebihnya itu 99% itu zat-zat yang halal, yang suci. Jadi ini dia larut ya. Misalnya di minuman apa, obat-obat minumannya yang ada apakah tabletnya ya, apa berupa bubuk atau berupa berupa cairan ya. Anggaplah dia nisbah atau persentase alkoholnya itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan persentase zat-zat yang halal itu lebih banyak. Sehingga kata ulama di sini dia diperbolehkan karena dia larut ya, sudah hilang zat-zat aslinya, sudah sudah berubah sifat dan fungsinya sudah berubah. Ya, sehingga dia menjadi sesuatu yang baik. Ya. Karena dia dikalahkan oleh tadi itu zat-zat yang mendominasi itu. Ya, demikian. Masya Allah. Ya. Jadi tentunya sekalipun ada perbedaan pendapat dengan ulama kita, ya ini kalau ada perbedaan pendapat merupakan hak kita untuk memilih. Ya, tapi ya Ustaz kita sudah memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya insya Allah kalau memang kita butuh obat ya, dan sekalipun ada campuran alkoholnya dan dalam kadar yang minimal sekali, maka insya Allah itu tidak masalah karena bisa dikatakan itu didominasi oleh zat yang lain sehingga tidak berpengaruh dan tidak berefek. Ya. Tapi Ustaz jazakumullah khairan atas pencerahan yang telah diberikan terkait dengan masalah hukum makanan dan minuman. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan saksikan pada hari ini bisa memberikan begitu banyak maklumat-maklumat yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita, apatah lagi berkaitan dengan makanan dan minuman yang kita tentunya tidak bisa lepas dalam keseharian kita. Ya, dan kita pun sekali lagi senantiasa berupaya untuk tidak memasukkan dalam tubuh kita kecuali hal-hal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu yang batas kita, maka kami mohon pamit undur diri dari acara kita ini, dan kita ucapkan kepada Ustaz kita jazakumullah khairan atas penjelasannya, dan kami mewakili seluruh kru daripada Ruas TV mengucapkan jazakumullah khairan, dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.